6 fakta tentang Ibnu Zayyad. Di akhir zaman kelak, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya akan datang seseorang yang akan merusak keimanan orang Muslim. Ia hadir dengan berbagai macam tipu daya hingga membuat orang lain terlena. Dan apa yang disetujuinya itu seperti benar, padahal akan menjerumuskan pada jurang penyesalan. Itulah Dajjal, orang yang bertuliskan kafir pada keningnya dan hanya terlihat oleh orang beriman. Pada zaman Rasulullah di kota Madinah, ada seorang anak Yahudi bernama Ibnu Zayyad. Sebagian sahabat berbeda pendapat dan sebagian ulama mengira bahwa sahabat menyatakan bahwa dia sebagai Dajjal. Berikut beberapa fakta tentang Ibnu Zayyad. Rasulullah tidak membantah ataupun membenarkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar pernah pergi bersama Nabi SAW dalam suatu rombongan untuk menemui Ibnu Zayyad, hingga mereka berhasil menemuinya ketika ia sedang bermain-main dengan anak-anak kecil di sebelah bangunan yang tinggi seperti benteng yang ada di antara lembah kaum Ansor. Ketika itu Ibnu Zayyad sudah hampir dewasa, dan dia tidak merasa akan kedatangan Nabi SAW, sehingga beliau memukulnya dengan tangan beliau seraya bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Lalu Ibnu Zayyad melihat kepada beliau lantas berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul bagi orang-orang ummi." Lalu Ibnu Zayyad menanyakan pertanyaan yang sama kepada Rasulullah, dan Rasul pun menjawab, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya." Setelah itu Rasulullah pun bertanya kembali, "Apa yang sedang engkau lihat?" Ibnu Zayyad pun menjawab, "Aku didatangi seorang yang jujur dan seorang yang dusta." Mendengar dialog Rasulullah dengan Ibnu Zayyad, Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk menebas batang lehernya." Mendengar pertanyaan Umar, lalu Rasul pun menjawab, "Jika ia adalah Dajjal, maka engkau tidak akan dapat mengalahkannya. Dan jika ia bukan, maka tidak ada kebaikan untukmu dalam membunuhnya." Setahun dalam kandungan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk menemui ibunya. Beliau bersabda, "Tanyakanlah kepadanya berapa lama ia mengandungnya dan bagaimana ia menangis sewaktu dilahirkan." Lalu aku datang kepadanya dan menanyakannya. Kemudian ia pun menjawab, "Aku mengandungnya selama 12 bulan dan dia menangis seperti menangisnya bayi yang sudah berusia 1 bulan." Membantah sebagai Dajjal. Pernah suatu kali Ibnu Zayyad memberi alasan pada salah seorang sahabat bahwa dirinya bukan Dajjal dan tanda-tanda atau ciri-ciri Dajjal tidak sesuai dengannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia bercerita, "Kami pernah melakukan haji atau umroh bersama Ibnu Zayyad. Lalu kami berhenti di suatu tempat dan orang-orang pun berpencar hingga tinggal aku dan Ibnu Zayyad. Aku merasa sangat ketakutan kepadanya, mengingat apa yang dikatakan orang tentang dia. Dia membawa perbekalannya dan meletakkannya bersama perbekalanku. Lalu aku pun berkata, 'Sesungguhnya hari sangat panas, sebaiknya engkau letakkan di bawah pohon itu.' Lalu dia pun melaksanakannya. Lalu kami dibawakan susu kambing
Lalu ia mengambil mangkok besar seraya berkata, "Minumlah wahai Abu Said." Aku pun menjawab, "Sesungguhnya hari sangat panas dan susu itu juga panas." Aku berkata demikian itu hanya karena aku tidak suka minum sesuatu dari tangannya atau mengambil sesuatu dari tangannya. Ia pun berkata, "Wahai Abu Said, ingin rasanya aku mengambil tali, lantas kugantungkan pada pohon, lalu kucekik leherku karena kekesalan hatiku terhadap apa yang dikatakan orang banyak mengenai diriku." Wahai Abu Said, kalau orang-orang tersamar terhadap hadis Rasulullah, maka tidaklah ada kesamaran atas kalian kaum Ansor. Bukankah engkau termasuk orang yang paling tahu tentang hadis Rasulullah? Bukankah Rasulullah telah bersabda bahwa Dajjal itu mandul, tidak punya anak, sedangkan aku punya anak? Dajjal itu tidak bisa memasuki kota Madinah dan Mekah, sedangkan aku tinggal di Madinah dan sekarang menuju Mekah. Begitulah hingga Abu Said hampir menerima alasannya. Kemudian Ibnu Sayyad berkata, "Ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku mengenalnya dan mengetahui tempat kelahirannya serta mengetahui di mana ia sekarang berada." Abu Said pun kaget dan berkata, "Celakalah engkau pada hari-harimu." Ibnu Sayyad menghilang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami kehilangan Ibnu Sayyad pada musim panas." Ibnu Hajar mengesahkan riwayat ini dan melemahkan pendapat orang yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad meninggal dunia di Madinah dan mereka membuka wajahnya serta menyolati jenazahnya. Sebelah mata yang buta. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal ialah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dengan isnad yang sahih dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Pada suatu hari aku berjumpa Ibnu Sayyad bersama Yahudi, dan ternyata sebelah matanya tunanetra dan tersembul keluar seperti mata himar. Ketika aku melihatnya, aku bertanya, 'Wahai Ibnu Sayyad, aku minta engkau bersaksi karena Allah, sejak kapankah matamu buta?' Lalu ia menjawab, 'Aku tidak tahu, demi Tuhan yang Rahman.' Mendengar jawabannya, aku pun berkata, 'Engkau berdusta, bagaimana mungkin engkau tidak tahu, sedangkan mata itu ada di kepalamu?' Lalu ia mengusapnya dan menarik nafas panjang 3 kali. Dianggap raja oleh sebagian Yahudi. Ibnu Hajar berkata, Abu Nuaim al-Asbahani meriwayatkan dalam Tarik Asbahan yang memperkuat pendapat bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Lalu beliau membawakan riwayat dari jalan Subail bin Urza dari Hasan bin Abdurrahman dari ayahnya. Ia berkata, "Ketika kami menaklukkan Asbahan, maka jarak antara laskar kami dengan Yahudi hanya 1 parsak. Maka kami datangi tempat itu dari arah yang sesuai dengan pilihan kami. Pada suatu hari aku datang ke sana, ternyata orang-orang Yahudi sedang berpesta dan memukul gendang. Lalu aku bertanya kepada temanku dari golongan mereka. Kemudian dia pun menjawab, 'Raja kami yang kami mintai pertolongan untuk mengalahkan bangsa Arab sedang tiba.' Lalu aku bermalam di loteng rumah temanku itu. Kemudian ketika subuh tiba, aku pun melakukan sholat. Ketika matahari terbit, terjadilah keributan di kalangan pasukan. Lalu aku lihat ternyata ada seorang lelaki yang memakai kopiah dari tumbuh-tumbuhan yang harum. Dan orang-orang Yahudi berpesta memukul gendang. Setelah aku perhatikan, ternyata dia adalah Ibnu Sayyad. Lantas dia masuk Madinah dan tidak kembali lagi hingga datangnya As-Sa'ah.
Itulah beberapa fakta tentang Ibnu Sayyad yang kontroversial, yang sebagian sahabat menganggapnya sebagai Dajjal. Apakah menurut Anda Ibnu Sayyad adalah Dajjal? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat.